pengobatan PMK dengan vaksinasi PMK itu lebih banyak keluar biaya dari pengobatan PMK dan belum tentu itu sembuh. Apakah benar dok, ketika hewan sakit itu masih boleh divaksin? Halo sahabat tangguh, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Nah, hari ini masih bersama dengan saya, Aya Oktaviana, yang akan duduk santai untuk ngobrolin tentang PMK di Dusun PMK. Tentunya hari ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh salah seorang dokter yang jaraknya cukup jauh ke sini, ke Jakarta. Ini ada Dokter Zikri. Halo dok, gimana kabarnya hari ini? Halo, sehat, luar biasa lah. Boleh dok perkenalkan dulu mungkin ke sahabat tangguh biar pada tahu semua. Halo sahabat tangguh, nama saya Dr. Hewan Zikri Rizky Insani. Saya di sini sebagai perwakilan dari Ikatan Dokter Hewan Sapi Indonesia. Saya sekarang kerja di Jawa Barat, di Bandung, saya di Pangalengan. Oh, Pangalengan. Pangalengannya khusus untuk menangani PMK juga nih dok kemarin atau beda lagi? Oh, kemarin PMK. Menangani PMK pas PMK ada di Pangalengan. Iya. Kalau misalkan di Pangalengan sendiri atau di daerah Bandung, daerah Jawa Barat, kondisinya sekarang gimana dok PMK-nya? Buat sekarang untuk kondisi PMK di khususnya yang saya tahu di Pangalengan nih, sekarang udah nggak dilaporin adanya kasus baru untuk PMK karena kemarin kan dari Mei sampai bulan Agustus mungkin marak-maraknya kasus PMK di sana. Nah untuk sekarang paling tinggal gejala ikutan, sisa-sisa PMK, puing-puing PMK. Lanjutannya gitu ya. Lanjutannya. Kalau waktu itu sebelumnya nih pas pertama kali ada PMK itu gimana dok? Jadi kaget atau udah pasti PMK masuk nih ke kita gitu? Sebenarnya dari awal pas PMK itu ada di Jawa Timur itu udah mulai was-was nih di Pangalengan sendiri, terus terutama di Jawa Barat nih. Nah waktu itu saya ingat kebetulan saya yang nanganin kasus PMK pertama di Pangalengan. Oh, wah hebat sekali. Gimana tuh dok nanganinnya? Jadi waktu itu dilaporin dari satu kandang itu ada 8 ekor sapi yang hipersalivasi. Oh itu langsung 8? Ya langsung 8. Kedeteksinya 8 langsung gitu ya? Menurut penuturan peternaknya dia tuh habis si ternak ini habis dikasih makan rumput dari lapangan yang baru gitu. Jadi dia baru ngambil rumput dari tempat yang baru. Iya. Dikira keracunan. Oh bisa dari rumput itu ya, gitu ya. Mungkin keracunan apa? Insektisida atau pestisida gitu. Oh iya. Nah, setelah pas dicek ke kandang ternyata emang bener nih hipersalivasi. Terus hipersalivasi itu apa sih, Dok? Dia mengeluarkan air liur secara berlebihan. Jadi air liurnya sampai ngacai lah kalau bahasa Sundanya ya. Iya benar. Benar. Terus setelah dilihat ke sana, peternaknya bilang nih, "Dok, sapi yang satu ini dia kemarin saya lihat di mulutnya kayak ada lepu." Nah, udah mulai nih di sana mikir, wah PMK nih. Curiga nih PMK. Terus yang saya lakukan, saya nanya nih, ada sapi baru yang dimasukkan dari luar daerah nggak? Katanya ada sapi baru dimasukkan, kira-kira kurang lebih 1 minggu sebelum gejalanya muncul. Nah ternyata dia ini ngambil sapi dari Ciwidey. Oh Ciwidey. Nah seminggu setelah sapi itu datang, satu kandang semuanya muncul gejala. Setelah dicek, emang 8-8-nya itu menunjukkan gejala PMK. Lengkap. Di mulut, di hidung, di kaki. Ada semuanya gejalanya. Itu sih awal-awal. Oh iya mantap. Nah kalau untuk pengobatannya nih dok, sebelum ke pengobatan kita punya video dari salah seorang dokter juga. Beliau sempat membuat pengobatan sendiri seperti itu. Boleh ditampilin mungkin? Ketersediaan obat di daerah sangat terbatas sekali. Biasanya itu kalau bantuan dari provinsi atau mungkin dari Satgas itu memang sangat terbatas. Biasanya adalah petugas itu ada juga mandiri. Kami juga biasa memberikan alternatif pengobatan dengan menggunakan asam citra. Itu salah satu di jurnal merupakan salah satu pengobatan untuk mengobati mulutnya. Itu dengan konsentrasi biasanya itu 1% asam citra. Itu ada racikan-racikan khusus, memang biasanya ada penambahan
Kalau saya cari yang mudah, biasanya itu kecap, kemudian dengan jeruk nipis, kemudian dengan garam. Itu dicampur dalam air, kemudian digunakan untuk pengobatan mulut. Nah, begitu dok. Untuk di Pangalengan sendiri, apakah sempat menggunakan hal-hal seperti itu atau pengobatannya berjalan dengan baik seperti itu dok? Ya, untuk pengobatan di Pangalengan sendiri sama, kurang lebih sama yang dilakukan karena keterbatasannya bantuan obat-obatan. Ya, hal yang kami lakukan di lapangan adalah memberi apapun yang bisa kita cari literaturnya dan emang itu bisa mengurangi gejala PMK karena PMK sebenarnya nggak ada obatnya kan. Oh iya. Nah, kayak tadi disebutin jeruk nipis, terus asam sitrat. Citrat. Nah, kemarin juga sempat itu dilakuin di Pangalengan karena keterbatasan asam sitrat. Kita juga ngerekomendasiin ini buat peternak, kasih madu, terus juga dikasih jeruk nipis untuk menyembuhkan itu khususnya untuk menyembuhkan luka yang ada di mulut. Oh iya. Terus selain itu juga dari tim Keswan di sana selain memberikan saran kepada peternak untuk pengobatan setiap hari, kita juga setiap hari berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mengobati dengan obat yang diinjeksikan. Oh Seperti obat-obatan ya anti radang, antibiotik dan segala rupa tergantung gejala yang ditimbulkan oleh virus PMK ini. Kalau misalkan untuk dari pengobatan sendiri itu kebanyakan mandiri atau ada yang disubsidi atau bagaimana dok? Kalau pengobatan di sana kan Gak apa-apa dok, cerita aja gak dok. apa-apa cerita aja. Ya. Kalau pengobatan di sana kan dinaungi sama koperasi nih. Oh, Jadi peternak iya. di sana itu tergabung dalam sebuah koperasi. Iya. Jadi pengobatan itu sudah termasuk dengan keanggotaan. Oh. Jadi peternak itu tidak perlu membayar sepeser pun untuk pengobatan. Nah, jadi semua pengobatan tentang PMK itu di cover semua oleh koperasi di sana. Oh iya. Berarti udah aman di situ gitu ya? Ya udah aman. Terus dari dinas juga sebetulnya ada bantuan. Cuman lebih banyak itu awalnya koperasi yang Oh iya. menyediakan obat-obatan. Oh iya. Karena kemarin sempat telat juga kan Oh iya. tentang obat-obatan, itu bantuan Obatannya. obat-obatan. Iya. Nah setelah obat nih, cara lainnya kalau nggak salah vaksin ya dok ya? Ya, Nah, vaksin. vaksinnya itu kalau misalkan di Pangalengan seperti apa sih dok? Atau menurut dokter vaksin itu perlu nggak sih untuk hewan PMK, hewan yang rentan PMK? Vaksin itu perlu. Kenapa tuh dok? Vaksin itu perlu karena vaksin adalah penanganan utama dari PMK ini adalah vaksinasi. Karena kalau dibandingkan pengobatan PMK dengan vaksinasi PMK itu lebih banyak keluar biaya dari pengobatan PMK. Dan belum tentu itu sembuh ketika kita mengobati PMK. Ya. Nah, kalau misalkan vaksinasi, itu kan dia memicu kekebalan tubuh untuk membentuk antibodi terhadap virus PMK. Jadi itu lebih bisa cepat tertangani. Karena virus PMK ini kan menyebarnya begitu cepat gitu. Iya. Jadi emang vaksinasi adalah penanganan paling baik menurut saya untuk mencegah virus PMK ini. Karena bukan pengobatan kan, penanganan mungkin Iya, atau penanganan. pencegahan. Nah, penanganan dan pencegahan ya dok. Kita juga punya video, ini masih terkait dengan masalah beberapa daerah, terutama di daerah Bengkulu. Mungkin bisa ditampilkan kak? Banyak kendala yang terjadi di lapangan. Biasanya itu memang sapinya kadang belum siap. Kemudian kadang peternak itu beranggapan, segmen mereka, pemikiran mereka bahwa ternak yang sakit itu baru bisa divaksin. Padahal kebalik. Harusnya ternak yang sehat itulah yang harusnya divaksin dulu. Nah, masalahnya ternaknya sakit tapi para peternak itu baru minta untuk divaksin dok. Kalau misalkan di Pangalengan sendiri pernah nggak sih ada kasus yang seperti itu juga malah nggak mau divaksin, ntar takut malah jadi sakit kayak gitu? Jadi kalau di Pangalengan sendiri ini tidak ada ketidakpercayaan terhadap vaksin. Jadi malah peternak itu ingin ternaknya segera divaksin. Yang terjadi yang lebih buruk adalah vaksin yang telat datang. Aduh, vaksinnya telat datang. Ya, vaksinnya telat datang. Bisa dibilang begitulah. Setelah kurang lebih 5.000 kasus PMK di Pangalengan, vaksin baru datang. Dan itu pun belum bisa memvaksin ternak-ternak yang belum terkena PMK. Nah, untuk syaratnya sendiri, apakah benar dok
ketika hewan sakit itu masih boleh divaksin? Nggak boleh. Jadi Kenapa, kalau Dok? vaksin PMK itu kan, jadi dia ternak yang sakit itu tidak boleh divaksin. Oh, berarti sama kayak COVID ya, kalau kita Ya, sedang betul. positif itu nggak bisa gitu. Boleh divaksin tapi setelah 6 bulan dari dia sembuh. Oh, Setelah 6 sembuh bulan. 6 bulan kemudian baru dia boleh divaksin. Oh. Syarat lainnya apa nih, Dok, selain tidak sedang sakit? Syarat lainnya mungkin Ada berat badan mungkin atau umur? nggak sih. Nggak ada. Umur kalau misalkan buat pedet Pedet itu apa, Dok? itu anak sapi. Anak sapi? Anak sapi itu di atas 2 bulan itu baru boleh divaksin. Kalau untuk indukan itu tidak ada ketentuan khusus, bahkan ternak yang bunting pun boleh divaksin. Bisa. Oh. Berarti nggak ada kriteria badannya harus sekian kilogram, seperti itu tidak ada ya, Nggak ada. Dok? Nah, untuk vaksin sendiri bagaimana nih, Dok, di Pangalengan itu? Sekarang tuh udah dilaksanakan, kemarin sempat udah dilaksanakan vaksin kedua. Oh, udah vaksin kedua. Udah Berarti 2 yang kali satu vaksin. sudah beres semua apa bagaimana? Masih ada beberapa? Sudah beres semua. Nggak semua sih, sudah beres yang emang daerahnya belum terkena. Oh ya, masih Karena- zero case. Ya masih Oh, zero case. oke. Jadi ada beberapa daerah yang emang terpencil tapi populasi ternaknya banyak, itu sempat divaksin dan emang tidak menunjukkan gejala. Jadi bisa lolos untuk divaksin. Nah, kemarin juga udah dilakukan 4 sampai 5 minggu setelah vaksin pertama itu dilakukan vaksin kedua. Vaksin kedua. Nah, dari kasus vaksin kemarin ada beberapa ketakutan juga nih, Dok, dari beberapa peternak. Katanya, saya nggak mau nih sapi saya divaksin, nanti malah jadi virus masuk ke tubuh sapi saya, katanya kayak gitu. Terus juga ada beberapa kasus yang vaksinnya mati nih setelah divaksin kayak gitu. Terus ada komentar bilang itu sapinya mati bukan karena divaksin, seperti itu. Itu kenapa sih, Dok, kira-kira bisa kayak gitu? Kemungkinan apa saja gitu? Kalau misalkan tadi sebutin bahwa divaksin itu masukin virus ke dalam sapinya, ya betul itu. Iya. Ya memang memasukkan virus kan, tapi yang sudah dilemahkan gitu. Iya, betul. Nah, adapun kejadian-kejadian pasca divaksin itu kayak misalkan ternak mati, mungkin nih menurut saya pribadi, tapi ini Masih mungkin- bisa dikaji. Nah, Oke. akademisi ya yang bisa memberikan jawaban yang lebih pasti. Mungkin virusnya lebih dahulu datang, jadi virus dulu datang baru divaksin. Oh iya. Kan virus ini dia masa inkubasinya nih di dalam Apa tubuh tuh? ternak. Oh, iya. Jadi dia ada dulu di dalam ternak tanpa memunculkan gejala klinis. Oh, ada yang seperti itu ya, Dok? Bahkan disebutin kalau nggak salah 14 hari sebelum ternak ini memunculkan gejala klinis, sebenarnya virusnya tuh udah ada, virus Udah ada. PMK itu. Oh, seperti COVID berarti ya, Dok? Iya, seperti. Oh, Karena kurang lebih sama gitu, karena gejalanya disebabkan oleh virus gitu. Nah, mungkin kematian yang tadi disebutkan, boleh saja Kementan menyebutkan bahwa itu bukan efek dari vaksin, karena mungkin itu virusnya udah duluan masuk. masuk. Terus tambah lagi vaksin. Oh, iya. Nah, untuk tadi kalau misalkan tadi kan efek dari vaksin, ketakutan dari peternak terkait vaksin. Kalau misalkan di COVID itu kan setelah vaksin kita ada beberapa orang yang kena KIPI ya, Dok. Kalau di hewan itu ada atau enggak ya, Dok, setelah vaksin? Di hewan kejadian ikutan pasca imunisasi. Pasca, iya. Kalau di hewan ternak khususnya yang saya tahu di sapi perah kan. Kalau di sapi perah itu kebanyakan itu penurunan produksi susu. Oh, ngaruh ke situ berarti ya? Ngaruh ke situ. Terus kan biasalah setelah divaksin ada muncul demam. Nah, itu juga karena demam tadi menurunkan produksi susu, tapi itu tidak berlangsung lama. Paling cuman 1-3 hari itu dia turun produksi susunya terus kembali ke normal. Oh, langsung kembali lagi tapi berarti ya. Terus kemarin juga sempat dilaporkan ada beberapa kejadian abortus, Apa itu, Dok? keguguran. Oh, bisa sampai seperti itu? Jadi ternak-ternak yang usia kebuntingannya di atas 7 bulan lah, 8 bulan itu kemarin dilaporkan setelah vaksin anaknya keluar. Oh, Tapi bisa itu juga bahaya. belum pasti itu Oh, iya. hasil dari vaksinasi. Mungkin saja faktor yang lain. Iya, bisa jadi. Mungkin karena sapinya juga kurang sehat, bisa Ya. jadi gitu ya, Dok. Nah, boleh mungkin, Dok,
karena ada beberapa masalah dari peternak ya, seperti tadi yang tidak mau divaksin, terus ada yang masih takut, masih ada yang oh iya kalau misalnya sudah vaksin itu kan memang ada diberikan eartag gitu kan dok. Ya. Nah di beberapa daerah eartag itu juga sempat menjadi masalah dok. Katanya harga jualnya menjadi rendah seperti itu yang khusus pedaging. Karena di Pangalengan itu khusus sapi perah ya. Ya, Apakah sapi perah. sempat mengalami hal seperti itu juga, jadi itu susunya udah ada vaksinnya kayak gitu, udah ada virusnya seperti itu, atau nggak ada masalah, gimana dok? Kalau di Pangalengan sendiri nggak ada masalah, apalagi dengan eartag gitu. Karena justru menjadi harapan peternak nih supaya ternaknya secepat mungkin dapat divaksin gitu. Karena kalau di Pangalengan begitu berpengaruhnya virus PMK ini terhadap produksi susu. Karena beda kalau sapi potong dengan sapi perah. Kalau sapi potong itu kan yang diambil itu dagingnya. Sedangkan sapi perah itu produksi susunya. Iya. Hal itu berpengaruh terhadap lama pemeliharaan ternak. Oh iya benar-benar. Kalau sapi potong itu kan cuma sebentar. Iya. Nah kalau misalkan sapi perah itu jadi lama pemeliharaannya lebih lama gitu. Jadi peternak ini di Pangalengan sangat-sangat mengharapkan kedatangan vaksin dan ingin segera ternaknya divaksinasi. Ya, ya. Sekarang yang pertama sudah beres, tinggal yang kedua berarti ya dok ya? Yang ketiga. Oh yang ketiga, iya. Udah. Nah kalau misalkan dari tadi dokter sempat sebutkan kalau misalkan pedaging sapi yang diambil dagingnya dan sapi yang diambil susunya. Nah dokter sendiri selama menangani PMK kesulitan apa sih dok yang aduh ternyata berat ya PMK itu, ternyata PMK itu beneran susah ya penyakitnya seperti itu. Ada nggak sih dok, atau pernah ngeluh tentang apa gitu dok mungkin? Susahnya PMK mungkin semua teman-teman dokter hewan di Indonesia merasakan. Apa itu dok? Jadi PMK ini sangat cepat menyebar. Jadi awal kasus itu 18, kalau di Pangalengan itu 17 Mei. Jarak 1 minggu, satu daerah di sana sudah positif PMK sekitar 80 ekor lebih. Dari 8 Iya. seminggu. Dan dokter hewan di sana itu cuma 3. Salah satunya dokter. Salah satunya saya sendiri menangani. Saya di daerah saya sendiri kurang lebih 3.000 populasi sapi di sana. Dan virus PMK ini menyebar sangat cepat. Jadi memang saya tiap hari selama pas PMK itu lagi marak-maraknya, berangkat pagi, pulang malam. Jadi jam maghrib itu pulang itu udah sebuah pencapaian yang sangat besar gitu. Maghrib bisa pulang ke rumah. Dan jarak dari, kan obat tuh disuplai di kantor. Iya. Dan kita itu berangkat ke lapangan. Nah jarak dari kantor ke lapangan itu kan sangat jauh kalau di sana. Karena jadi kita ini peternakannya bukan terpusat satu daerah. Jadi tiap daerah-daerah karena peternakan rakyat, jadi kita keliling. Ikutin nih di mana peternak melihara sapi, di situ kita datengin. Disamperin gitu. Ya langsung. disamperin. Nah itu sih capek badan, capek pikiran. Juga sama waktu itu kita bingung. Saya tuh sempat bingung PMK ini harus diobatin atau dipotong. Oh ada potong bersyarat ya dok? Kan sebenarnya ada anjuran untuk pemotongan terhadap hewan yang terkena PMK. Nah, waktu itu juga tidak jelas. Jadi saya bingung ini harus diobati atau dipotong. Kalau dipotong siapa yang mau ganti? Oh iya. Tapi karena sekarang sudah ada yang mengatur ya dok tentang potong bersyarat itu. Jadi mari kita fokuskan saja kepada vaksinasi. Semoga kalau misalnya di Pangalengan udah baik berarti ya vaksinasinya. Nah, kita doakan semoga beberapa daerah yang peternaknya masih bingung, masih takut, semoga para peternak ini bisa ikut memvaksin hewannya seperti itu. Mungkin boleh dok kesan-pesannya atau pesan untuk para peternak supaya ikut vaksin juga, kalau vaksin tuh ternyata bagus loh untuk sapinya seperti itu. Ya untuk sahabat tangguh dimanapun kalian berada yang punya ternak, segera vaksinasi ternak kalian. Karena mengobati PMK itu lebih sulit daripada memvaksin PMK gitu. Jadi ayolah divaksin gitu ternak-ternaknya supaya terhindar dari virus PMK ini. Karena virus PMK ini adalah virus yang paling ditakuti di dunia untuk ternak. Harus semangat ya dok. Harus semangat. Untuk PMK dan untuk hewannya semoga apapun jangan ada virus-virus lagi. Tetap sehat. Dan terima kasih juga dokter. Iya sama-sama. Sudah mau datang ke dusun kami, dusun PMK. Jadi
untuk teman-teman, untuk para sahabat tangguh yang punya teman, yang punya saudara atau sahabat tangguh sendiri yang punya hewan ternak, jangan lupa divaksin dulu. Hewan-hewan yang rentan PMK itu bisa jadi terserang PMK dan bakal sulit nih untuk mengobatinya. Untuk yang belum subscribe dan share video ini langsung sekarang juga kita tutup, Dok. Ya. Untuk Dusun PMK hari ini. Jadi untuk Dusun PMK punya jargon nih, Dok. Ternak merdeka, bebas PMK. Ternaknya langsung semangat ya, Dok. Ya, siap. Boleh, Dok? Ternak merdeka, bebas PMK. Sampai jumpa. Aduh.